Cireng bini mun lagi kir pak, lak garangan benyang manyang pak. Paten ke semuat pak. Nih ke Ustadz Ali nih kak. Tuan apa setebe contoh bini nah tak mempan. Kula situng waktu mator dek kula dan kula. Cabis pemator kak dintokai. Mohon maaf Pak Kiai, semohon izin. Apa? Saya minta doa. Doa apa? Doa yang saya bisa amalkan agar hati saya tenang. Kenapa dengan hatimu? Istri saya suka ngomel Pak Kiai. Apa jawaban Kiai? Kalau aku punya doa seperti itu, tak mungkin aku kasih kau. Aku pasti baca sendiri. Ternyata problem guru saya sama. Akhirnya saya bilang sama istri, Mi, besok saya mau berangkat Jakarta. Saya ada kegiatan di Jakarta. Lepas dari Jakarta saya pulang dulu, kemudian saya berangkat ke beberapa daerah. Ya biarin aja, berangkat aja. Aduh, tak mempan. Akhirnya apa saya kalau aku hula Pak? Saya malam hula nyon ke Allah. Ya Allah, hula cuma minta situng ya Allah. Hula tak minta sakit ya Allah. Supaya bini hula saya punten ya Allah. Buka aki ate nenek bini hula. Nek bini hula bah merdeng terus dua hari pangeran. Mon nek bini nek merdeng pangeran. Keluar tak nyaman, ibadah tak salpa, tedung tak nyede pangeran. Hanya karena ring bini saya laku merdeng pangeran. Nah, apa saya kalau aku sarang abdi na pangeran. Akhirnya dan gula hilaku. Ya log bini. Aduh, tang dua mempan. Duh, tang dua mempan. Apa Mi? Ada apa sayang? Ada apa cantik? Tak bisa akan to. Allahu Akbar. Doa saya dikabulkan Pak Kades, tapi dengan cara yang nggak lucu. Istri saya ternyata semalaman nggak bisa kentut. Tapi saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, gara-gara tak bisa akan tok nih bini pas baik. Minta terakhir ke dokter, tapi modal akhirnya Pak. Sebab gara-gara tak akan tok keluar 500 tretan. Saya setiap bangunkan istri, saya pegang pundaknya, saya bilang begini, cantik, bangun cantik. Ini Pak kaki saya sakit hati deh. Cintang bini deh. Lagi Pak lihat nih bini apa ganteng ya kan. Ulah kan nyaman toh Pak. Jadi ngaki je, lagi paten je. Paling aku apa boleh riak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin. Yang dirahmati Allah, para alim, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji dan imam serta takmir Masjid Nurul Ihsan Desa Jungkat, Kecamatan Jungkat, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terkhusus kepada kepala desa, namanya siapa? Saudara kita, orang tua kita, Bapak Muhammad Ramlan. Kemudian yang saya hormati Bapak Supandi, Lopain, dan anak saya sendiri Ustadz Jufri, karena Ustadz Jufri sempat ngaji sama saya dulunya, sempat ngaji sama saya waktu aliyah ya, waktu aliyah. Tapi entah kenapa sudah jarang ketemu, tahu-tahunya sekarang lebih tua dari saya malah.
Ini mi patuan ben guru nah gitu. Saya nggak tersalah rembi mereka. Entar kita kerja. Ibu dan bapak sekalian, saya mohon izin saya ceramah pakai bahasa Indonesia apa bahasa Madura? Oh banyak Madura gitu. Pak Kades paham bahasa Madura? Sikit-sikit paham. Bugis apa Melayu? Buge ya. Dulu ada cerita orang Bugis ribut sama Madura gara-gara korek api, Pak. Korek api kalau dalam bahasa Bugis apa? Colok. Ada orang Madura tetanggaan sama Bugis, Bang Ramlan. Karena di kampung saya itu ya Ustadz Jufri, di sekitar sungainya itu banyak orang Bugis. Suatu pagi yang Bugis ini datang sama orang Madura namanya Armadin. Assalamualaikum Pak Armadin. Waalaikumsalam Pak Daeng. Ada perlu apa Pak Daeng? Anu Pak Armadin, saya mau minjam colok. Aduh, kira aku lagi minjam colok. Pak Armadin tak paham kalau colok itu korek api, Pak. Pak Armadin nanya lagi, serius Pak Daeng mau minjam colok? Serius Pak Armadin mau saya pakai? Itulah Pak Daeng. Kalau Pak Daeng mau minjam colok saya masih mau dipakai, Pak. Ribut atau karab humpeng sampai aden bunglen. Senjan Armadin sing colok yang ku ya. Yen jemah. Senjang Pak Daeng, cek cuma ning colok. Kan nginjem masa kecil. Akhirnya pada selebet. Tanya hakimnya Pak Hatokar ya. Anu ekwa. Pak Daeng yang nginjem tentang colok. Cinta colok yang kuy. Akhirnya dijelaskan kalau colok dalam bahasa Bugis ternyata korek api. Bahasa itu bisa menyatukan tapi juga bisa menjadi problem, Pak. Tapi syukurnya di bangsa besar yang bernama Indonesia ini, ratusan bahasa yang kita pakai semuanya bersatu dalam bahasa Indonesia. Agar semuanya paham maksud dan tujuan, maka malam ini saya campur-campur saja. Tak campur mawon, insya Allah kulo ceramah pakai bahasa Madura, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Padang. Nah, paham? Nah, lagi masih tak paham. Nah, jadi mohon izin Pak Kades, kalau Pak Kades nanti saya ceramah bahasa Madura, Pak Kades itu nggak paham, jangan salahkan saya. Yang salah itu Pak Kades. Arah peminta abini Madura. Coba tepuk tangan nih. Istri Madura juga. Hah? Melayu juga. Ada rencana nikah Madura, Pak? Ini banyak loh, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Malam ini para jamaah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Ternyata niat dan rencana kita bersama dikabulkan oleh Allah. Saya yakin ibu dan bapak semuanya sedang sibuk di rumah, sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan aktivitas. Termasuklah ustadz dan guru-guru kita ini sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Saya dengar Ustadz Jufri juga sibuk dengan pengajian di mana-mana. Saya bersyukur kepada Allah, ternyata Ustadz Jufri hari ini bukan hanya sekedar guru, tapi Allah memberikan karunia juga bisa ceramah menyampaikan mawa'idul husna di beberapa tempat, dan mudah-mudahan ilmunya sampean ilmu barokah. Kalau ilmunya sudah barokah, makna barokah itu sederhana, ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Barokah itu bermakna bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Kalau hartanya barokah, hartanya bermanfaat. Seperti apa harta yang barokah? Hasilnya dari yang halal dibelanjakan juga kepada yang halal.
Ibu yang dapat rezeki dari Allah melalui tangan suami, malam ini ibu-ibu sedekahkan kembali melalui acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bawa datang kemari membawa makanan untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang ibu bagi dari rezeki ibu menjadi sedekah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rezekina mantar barokah, tunyana mantar tunya sebarokah. Sama dengan Pak Kades Ramlan, mudah-mudahan jabatannya menjadi jabatan yang barokah, agar kemudian dari jabatan yang barokah ini dapat dan mampu memimpin jongkat itu dengan jujur, adil, sesuai dengan hukum Allah dan undang-undang pemerintah. Oleh karenanya Pak Ramlan, setiap kali mau berangkat kantor niatkan itu ibadah kepada Allah. Karena ketika Pak Ramlan berangkat dari rumah ke kantor meniatkan jabatan dan pekerjaan itu sebagai ibadah, Allah pasti menolong Anda, dan Allah pasti memberikan pertolongan dari hal-hal yang sulit dalam kepemimpinan. Petani yang mau berangkat ke ladang niatkan ibadah kepada Allah, karena setiap tetesan keringat yang mengucur dari badan saudara itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Yang mau berangkat ngajar niatkan ibadah kepada Allah, karena insya Allah ilmu yang disampaikan akan manfaat dan muridnya akan menjadi murid yang salih dan salihah. Yang mau menjadi nelayan niatkan nelayannya ibadah karena Allah. Semuanya apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang sedang kita kerjakan, niatnya ibadah karena Allah, maka Allah pasti menolong kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ibu-ibu, maulid itu seorang ulama yang bernama Imam Al-Hafidh As-Suyuti pernah ditanya tentang maulid. Orang bertanya kepada Imam As-Suyuti, wahai Imam Suyuti, maulid itu apa? Kok senang sekali orang itu bermaulid? Jawaban beliau dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, al-jawabu indi, jawaban menurutku tentang maulid, anna amalah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perbuatan atau amalan-amalan maulid adalah alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu kata Imam Suyuti, berkumpulnya manusia yang ramai seperti ini, kemudian dibacakan Al-Quran di dalamnya seperti tadi qari, kemudian dibacakan khabar dan kisah kelahiran Nabi seperti yang saya sampaikan. Tujuannya tidak ada lain, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manter sehadir nga oleh syafaat Rasulullah Pak. Mun nga oleh syafaat Rasulullah, insya Allah odi sehat, rezeki gempang, odiin manfaat, jauh dari penyakit, jauh dari belai, jauh dari ujian, tapi dekat kepada rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang sudah bawa makanan boleh dibagi. Nanti dibagi makanan adalah niatkan sedekah. Ini unik biasanya. Pola ampo bedeh lanas abu PC gitu. Kan cuma setahun sekali Ustaz Safawi. Ustaz Safawi gitu. Engki Safrawi. Ngaengan gula. Monoreng genteng apa ikengen Ustaz. Alah aja mesem bini nela banyak. Mun saya kintu itu ngarai tanya anu bede boleh. Pola bede lain Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya berangkat sampean dari Combon. Para Rabu, para bapak saya berangkat dari Telemah. Nekat itu ibadah Pak.
Setiap langkah kaki bapak dicatat sama malaikat. Pak Supandi juga dicatat, Pak Supandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah debu sekadinto. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau ada satu kaum atau masyarakat berkumpul di masjid, kita ini kumpul di masjid nih, berkumpul di masjid yang dibaca Quran, kemudian mempelajari isi dan makna dari Al-Quran, maka orang tersebut berhak mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Seandi otang manter o tengah tuli lunas, oh nu micek kuat deh. Ada curiga, kok balang o tengah cek benyan dan illa nazalat alaihimus sakinah, tenang atena Pak. Oh rengalong polong di masjid pada ke Pak atena tenang Pak. Secara hukum fikih tidak boleh ada transaksi di masjid. Awal jual lo kenging lem masjid. Naki otang pun tak oleh lem masjid. Umpama ada ku Ustaz Safrawi, Pak Tulit, ku Ustaz Jufri, Ustaz Sepurana, napa? Sampean kan baru maca khutbah gitu. Maksudnya kan oleh amplop. Ada apa Pak Ustaz? Oh tengah tuli banjir itu. Lo taning Pak. Orang nanaki otang ilam masjid lo kenging. Tunggu keluar. Tunggu keluar Ustaz Jupri. Nah apa Ustaz Safrawi? Ustaz. Oh tengah sandal lagi tak majer lah. Adalah 3 minggu dan kan janji seminggu. Akhirnya karena pengajian penikah haram nanaki ilam masjid. Akhirnya ibu seandi otang tak lemole dari masjid. Ditanya kidem membunsu itu. Arah apa Pi? Jak suabit tak ketemu. Ku mole di masjid Pi. Pabila suwi kok. Pagelek dari sopo itu. Ropana pandian taren Bu. Kakek Sarifi Nur Bu. Arah apa pingin? Oh tengah tak majar itu. Iya kebela ping kau tepana wirid deh. Dupa saya rasa masuk masjid pada nagi ke masjid. Akhirnya banyak bu ibu seandi otang kredit hentak lemole dari masjid. Tetilah ku membanyak bu ibu tak mulai di masjid. Patut curiga ringin tu Pak. Orang yang datang ke masjid ngaji di masjid kata Nabi, Allah turunkan ketenangan di hatinya. Kalau Pak Kades sedang sumpek, masuk masjid saja Pak. Ambil wudhu, sholat sunat, setelah itu baca Quran, tenang hati. Nomor 2 ada benar Rasulullah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang senang along polong masjid, Allah menurunkan rahmat yang tiada pernah berhenti. Rahmat Allah selalu turun kepada kita saat ini karena kita masih ada di sekitar masjid. Yang nomor 3, wa khaffathumul malaikah. Ada ribuan-ribuan malaikat yang sedang menaungi orang yang berada di masjid, yang sedang ibadah di masjid, yang baca Quran di masjid. Malaikat turun menemaninya sambil mendengarkan doa-doanya, kemudian mencatat kebaikannya. Tapi panter benih malaikat maut Pak. Mohon Pak malaikat maut kayak kepada buruk kapi Pak. Nih Pak Kades, seandainya pulang dari masjid ini, tiba-tiba di jalan pulang, rumahnya jauh dari sini Pak Kades, jalan raya sana, masuk lagi ke dalam. Seandainya nanti di jalan ketemu orang itu ngasih uang sama Pak Kades 1 koper isinya 10 miliar, Pak Kades mau? Benih sampean bagi Pak Kades dulu. Bagi Pak Kades muntande paling akhirnya Ustaz Safrawi lagi. Mau Pak Kades? Iya enggak kalau sepenting PC kalau. Siapa mau jelas kalau. Uang 10 miliar mau? Ya kalau ndak mau kasih Pak Supandi. Pak Supandi mau?
Aduh kan lah pada mata duitan di aning nang asurbanan roh. Tahu dah yang kau tak nerima undangan ria Pak. Nyesel kudu Pak Supandi. Roh pada mau. Udah diterima, ngomong yang ngasih. Perkenalkan Pak Supandi, nama saya malaikat maut. Ki gelem Pak. Oh pending gelu. Mbak tukang pending ki ya kan. Aduh, ternyata wajo bener bahasa Inggris Pak. Saya ronggo kalau Pak Isman panjenengan. Bisa? Haji Nurhawi. Nikah kan pasti juragan kalau. Pan pengabesan lain Pak. Agak semua tegep. Selok jeraja. Pecem cung rajaan. Bisa borok ke? Aduh muntining tasbih jor ajan bi ini. Haji Marhawi. Pas bedeleku husopu sambian. Saporana. Sambian masuk masjid sih. As-salatu khairum minan naum. Pas berdereng nelpon. Ci, kule ci kancan sampean si beri. Engke napa Pak? Sampean bade mah. Kule masuk apa jeng anu apa jeng sopu Pak nikah Masjid Nurul Ihsan niku kula apa jeng sopu ni. Lah para mari aden empon ci. Pending gelu. Sejan Pak Supandi le. Soro pending. Anapa Pak? Nikah bedo obeng 10 miliar. Aduh Pak seporana nunggu sopu Pak. Lagi mau nunggu sopu bagi orang itu. Jadi kau tuh mungkin Pak. Tahu sama masuk masjid kalah kalau 10 miliar. Pertanyaannya. Sampean tetap masuk masjid sholat subuh atau abalik ngelak PC? Aduh me sama lain lah nak. Harap mongkur ya. Hari ngelak PC ya. Aduh bila boleh kok. Ngelak PC sih. Aduh kok pun tentang lagi yang ngirim nomor rekening kok. Aduh jung pinter nongkur ya. Bu, mun sampean beri kati nikah, abeli napa punten? Dulu saran bentang binir ya lah. Imi tak abeli ya Bu. Mun sampean abeli gara-gara 10 miliar masuk akal Bu. Banyak bu ibu tak apa jeng duhur margana antri PC 300.000 BLT. Ongguan Pak. Can laki ongguan. Sampai senyorok laki nah. Lah manusia itu kan begitu Pak. Manusia itu hanya percaya kepada apa yang dilihat. Manusia itu baru yakin kepada apa yang bisa dia saksikan hari ini. Kalau bicara sholat, siapa yang nggak tahu pahala sholat itu besar Pak? Orang yang sholat subuh janji Nabi apa? Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholatmu waktu subuh itu kata Nabi, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya. Siapa yang 10 rakaat? Mun lakaran kuli yakin ke Gusti Allah. Setelah mendengar hadis Nabi, Nabi nggak pernah bohong Pak. Sepanjang kehidupan Nabi nggak pernah berbohong. Maka sifat utama Nabi adalah siddiq, jujur, bicara apa adanya, tidak ditambahkan juga tidak dikurangkan. Kenapa masjid kita waktu subuh itu juga jamaahnya? Napa margena? Percaya dek tebuna Nabi tapi tak yakin. Pas tanya aki dek Pak Haji saya gelek Haji apa sih? Haji Nurhawi. Mak bisa ci sampean soki ci. Pola sampean andi usaha. Engki tetap sebede Pak. Pola sampean kan andi pesena, andi bungkana pese. Pola naman bungkana pese ci. Kan tak mungkin. Oh tabah sekian toh, pola andi tuyul ke, kan tak mungkin. Kenapa saya kelaku haji gitu? Saya kelaku haji tidak lain selain abejeng sopu, abejeng tahajud, abejeng duha. Lo berpas asedekah. Aduh membab sedekah agak berat. Pelangi amplop ke, tinggal bitong. Panitia kemana panitia? Panitia acara Pak Supandi. Acara nanti ketekor napa punten? Enten ke bele mentekor.
beda bos pengkiro siap notopin. Kalau nggak bisa ditutup ada Pak Kades, ku repot Pak. Masjid itu akan hidup jika ada orang-orang kaya yang dermawan. Madrasah akan berjalan kalau ada orang kaya yang dermawan. Madrasah itu tidak akan berjalan kalau tidak ada orang kaya yang baik. Nih, kalau makin nanti ngekaring soki, Ustadz Saprawi tenang dulu, tenang sampean. Tetap saya tak salim lagi. Gede ngaki biar ngakin. Orang seseneng asodoko rezekinya tak kira kurang. Beli atamba. Bukti aki lekuk sampean seseneng asodoko. Mohon sampean seneng asodoko. Mohon maaf Pak Kades, mohon maaf ya. Saya ganti bahasa Indonesia saja ya. Iya. Aduh macam duk nonduk bagla tungi ngapa kiai kuat. Gini. Yakin ibu yang senang sedekah niatnya karena Allah, ikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampean gak mungkin miskin. Mustahil miskin gara-gara sedekah. Gak mungkin rugi gara-gara senang berbagi. Mumpung kita malam ini Maulidur Rasul, ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi bersedekah? Suatu masa selepas sholat berjamaah, tiba-tiba Nabi terburu-buru keluar dari barisan di antara sahabat. Sahabat merasa kaget dan terkejut karena tidak biasanya seperti itu. Selepas itu kemudian tak lama kemudian Nabi kembali lagi. Setelah itu kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami melihat Anda barusan terburu-buru keluar dari masjid karena tidak biasanya Anda seperti itu ya Rasul. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai sahabat, tadi sebelum masuk masjid saya masih sempat berbagi. Tahu-taunya di dalam saku baju saya ini ada tertinggal uang sebanyak 2 dirham. 2 dirham itu hanya 8.000 rupiah. Karena 1 dirham kurang lebih hanya 4.000. Sebegitunya Rasulullah, sebegitu cintanya Rasulullah kepada berbagi dan sedekah. Nah malam ini yuk kita belajar bahwa ketika lepas pulang pengajian nanti niatkan, ya Allah, saya malam ini sedekah, mudah-mudahan sedekah di bulan Maulid ini seterusnya jadi cinta sedekah, senang berbagi kepada fakir miskin, senang berbagi kepada orang lain, sebab yakin pertolongan Allah akan turun selagi kita mau menolong saudara kita yang lain. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu masih mau menolong saudaranya yang lain. Pak Kades akan ditolong oleh Allah kalau Pak Kades senang membantu rakyatnya. Pak Kades, jabatan itu amanah dari Allah yang dititipkan melalui tangan jamaah. Maka pesan saya sebagai teman, walaupun malam ini kita baru bertemu, apa nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah selama 10 tahun? Pak Kades mau tahu sejarahnya Khalifah Umar? Umar bin Khattab itu jadi Amirul Mukminin 10 tahun menggantikan sahabat Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab itu 10 tahun Pak, bajunya cuma 2 lembar. Cuma 2 lembar Pak, bajunya Umar selama 10 tahun. Pertanyaannya, baju Pak Kades berapa lembar? Berapa lemari Pak? 1 lemari. Kisah perawi. Berapa isi lemari sampean? Ustadz, berapa lemari? 1 lemari. Ustadz Jupri, Umar cuma punya 2, tapi bukan berarti Pak Kades bajunya cuma 2 Pak. Yang saya maksud kesederhanaan Umar dalam memimpin. Apa ucapannya Umar bin Khattab ketika memimpin? Dan beliau berpesan kepada calon khalifah berikutnya, Sayyidul Umam khadimuhum.
Ingat Pak Kades, sayyidul umam khadimuhum, pemimpin umat itu harus siap melayani umatnya. Pemimpin rakyat harus siap melayani rakyat, bukan minta dilayani, Pak. Ini biar jelas malam ini. Mudah-mudahan Pak Kades kita ini selepas pengajian menjadi pemimpin yang lebih jujur dan amanah. Amin. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, orang yang senang duduk di masjid, duduk di majlis di masjid. Yang nomor 4, apa yang Allah janjikan kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah menyebutkan namanya di antara kekasih-kekasih Allah. Yang senang hadir di majlis, yang senang hadir di masjid, namanya dibicarakan oleh para waliullah, dibicarakan oleh para malaikat-malaikat Allah, bahkan dibicarakan di antara para nabi-nabi Allah. Artinya apa? Orang yang senang berkumpul di masjid, belajar di masjid, beribadah di masjid, itu begitu mulia di hadapan Allah dan begitu dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ini jadi senang bermaulid? Kita senang bermaulid karena kita sedang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul pada apa ya Rasulullah Muhammad, dak pasar Gusti Allah, pada pada umat sampean, bi fadlillahi, karena fadilah dari Allah. Kenapa saya maksud fadilah Allah? Dinul Islam. Fadilah dari Allah yang pertama adalah datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah Rasulullah Muhammad, tidak ada kitab setelah Al-Qur'an, dan tidak ada agama setelah turunnya agama Islam. Yang kedua, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Rahmat Allah yang paling mahal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tabun Allah dalam Quran, Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah rahmat Allah yang Allah turunkan kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia di alam semesta ini. Maka perintah Allah, karena agama Islam sudah turun yang dibawa oleh Nabiur Rahmah yang bernama Muhammad bin Abdullah, falyafrahu, maka bergembiralah kalian semuanya. Lambak saya tak kenal ke Allah, makin kenal ke Allah. Dulu yang tidak kenal mana hak mana batil, tidak tahu mana halal mana haram, yang tidak bisa membedakan mana benar atau salah, datang Nabi Muhammad membawa syariah agama Allah, menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak. Rasulullah wafat, diganti oleh muridnya yang bernama sahabat. Sahabat wafat, digantikan muridnya sahabat yang bernama tabi'in. Tabi'in wafat, digantikan muridnya yang bernama tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat, turun, diganti ulama setelahnya sampai kepada Ustadz Safrawi dan Ustadz Jufri serta ustadz-ustadz yang lain yang menyampaikan syariah agama Allah. Maka sebagai ustadz dan para kiai harus memiliki sifat sebagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sabar dan ikhlas di dalam membimbing umat. Anandaku Ustadz Jufri, sabarlah di dalam mendidik, karena kesabaran itulah yang akan menghasilkan murid dan santri-santri yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Ustadz Safrawi, adinda saya, ikhlaslah di dalam mengajar. Walaupun mungkin di antara kesibukan mengajar, adinda juga harus sibuk banting tulang mencari rezeki untuk istri dan anak-anak. Tapi yakin walaupun tidak banyak rezeki yang didapat jumlahnya, tapi nilai barokahnya. Karena kita juga mengacu kepada guru-guru kita. Ketika dulu kita berada di pesantren, lihatlah guru kita yang ikhlas, yang sabar,
yang mendidik kita. Bu, ibu, ibu. Oi, berapa jam mampu jaga anak? 24 jam. Marah apa aja ngomong dah. Mampu sampai aja 24 jam. Pak, mampu jaga anak 24 jam, Pak? Mampu benten? Tak mampu. Yakin tak mampu. Pon, Bu, aja laki ini 24 jam mampu? Tak mampu. Pak, aja ke bini ini 24 jam tak mampu? Tak mampu, Pak. Makanya pilih antara dua. Bu, pilih antara dua. Mending ibu mati duluan atau suami? Aja keding aki aja. Ring bini apa wah? Selagi tak tahu tanah, mulailah ku ajar ya tanah bi. Pak, sambian, wah bahaya bini sambian Pak. Ibu tuan mantar mati ka ada iku. Pak, mending laki mati ka ada atau ring bini Pak? Kalau cong, bah panjang bini kaki cong. Pak, mending bini atau ring laki mati ka ada Pak? Loh, juga di ngaki cong. Hari ngarala pada tak lebur lan dari dia. Untuk apa dipertahankan Pak, Bu? Hari cen panas apa? Daya Bu, kula mangke nabela sampian. Nek malam mangke nabela sampian. Kelakuan paling berat lakon orang bini. Bener? Aduh. Ini patung ngiri katakan nah bagi saya. Pekerjaan paling sulit itu perempuan. Paling sulit. Reng bini penikah Pak 24 jam tak ada lain saya teguk selain posapo. Makanya pekerjaan berat sebenarnya tugas suami, bukan istri. Tugas berat itu tugas suami. Contoh pertama, mencari rezeki tugas siapa? Suami. Itu berat apa tidak? Berat. Maka suami yang cari rezeki, yang cari uang. Yang kedua, cuci baju berat apa tidak? Berarti tugas suami. Aduh macam toron Ustaz Safrawi. Hari Ustaz apa ya kok? Pak Tabela sekali ke saya itu. Saya nomor telok. Ngurus Roma berat napa punten? Berarti tugas suami. Cuci baju berat apa tidak? Berarti tugas. Ngangkat cemuran berat napa punten? Berat lah kau nareng lah. Cek protes ke lu Pak. Saya jelaskan sama ibu. Tugas perempuan cuma dua. Pertama, takwa kepada Allah. Ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ikut perintah suami. Kalau suami nyuruh masak, ya masak. Sa cinola. Aduh masalah kap piring bini aja itu. Ndak bu. Konsep rumah tangga Nabi cuma 3 Pak. Konsep rumah tangga Nabi cuma 3 Pak. Situng ta'awun, tolong menolong. Yang kedua tasyawur, bermusyawarah. Yang nomor 3 ta'afun, saling memaafkan. Monoreng bini repot epok compok, tolongin Pak. Karena dapun Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian semuanya dalam kebaikan dan takwa. Kalau Pak Kades mau berangkat kantor nanya sama istri, panggil istri, panggil apa Pak Kades? Dek, yakin? Dedek apa? Dedek sayang. Pak Supandi, panggil istri apa? Adek. Ustaz Jofri? Bebek kok. Cik BBP Jakarta mi deh Pak kejungkat ya. Serius. Tapi enggak apa-apa Pak. Ustadi Asman pancenan Ustaz?
Ali, saya nih Bu, saya ya, dengerin dulu. Saya ini suami paling baik kalau di rumah Bu. Saya ini suami paling baik kalau di rumah. Ambo mau lantor pada Bu. Saya setiap bangunkan istri, saya pegang pundaknya, saya bilang begini, cantik, bangun cantik. Ini pak kaki saya sakit hati deh, cintang bini deh. Laki pak lihat nih bini apa ganteng ya. Ulah kan nyaman bapak. Jadi ngaki sih, laki paten sih. Paling aku apa boleh ya aku. Makin ngaki bu, kiri ngaki kan. Nabi itu kalau manggil istrinya panggilannya paling romantis bu. Tidak ada suami yang lebih romantis dibandingkan dengan romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika istri Nabi berada di hadapannya, Nabi selalu memujinya yang paling cantik. Jangan membandingkan istrimu dengan orang lain, cih. Pan ngetela setera apa buka mobil, aduh kena macam tera loh itu. Aja sih. Berapa tahun sampean menikah? Aduh leh kelopain deh. Tahun 2000? Talongkuan. Kelopain, aduh, reng laki apa wah. Mas kawinnya apa waktu itu? Gantungan kunci, mama deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun repot laki bini saling tolongin. Itu Rasulullah. Nomor 2 tasyawur bermusyawarah. Bedena papai wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian semuanya di dalam setiap perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu kemudian kalian serahkan itu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat mencintai orang-orang yang berserah diri. Yang nomor 3, suami istri harus ta'afun, memaafkan. Suami salah, istri lebih baik memaafkan. Istri yang keliru, tentu suami memaafkan. Bu, ibu, pernahkah suami ibu minta maaf? Hah? Tak pernah. Pak, kenapa ndak mau minta maaf sama istri? Gengsi. Jual mahal ye. Nggak ada salahnya minta maaf Pak. Mumpung ada Pak Kades, saya yakin Pak Kades ini orang solih, orang baik beliau ini. Jadi biasanya orang baik, orang soleh itu suka jujur. Jadi Pak Kades, kapan terakhir kali Pak Kades minta maaf sama istri? Baru minggu kemarin. Salahnya apa Pak? SMS masuk ya? Hah? Itu dari siapa Pak? Kok Siti diganti Abdul Pak? Namanya Siti tapi diganti nama Abdul. Kula pernah sekalian Pak. Nek bini beneka pan peleman ku compo alis seteti situ. Merdeng pada ben ondem para ojen. Padahal saya baru peleman pengajian. Saya ngajarin sama jamaah, para jamaah bersabarlah di jalan Allah. Karena as-sabr junnatun, karena sabar itu adalah benteng dari keburukan. Tahu-taunya baru selesai ngajarkan sabar, malah saya yang ketemu sesuatu yang menyebabkan saya tidak sabar. Pan masuk ke dalam, assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam. Aduh, Papa depan kelap napor bu. Ada apa Mi? Biasa aja. Loh biasa aja maksudnya apa? Kok tumben umin kayak gini? Ya biasa aja kali. Ya nggak jelasin dong. Saya kan pengen dengar, ntar aja. Yalah nanti habis sholat maghrib ya.
Iya. Biasanya saya sholat maghrib sama istri di rumah. Dan setiap saya selesai Fatihah, waladhdallin, pasti jawaban istri amin. Ini enggak, jawabannya begini. Di apa tang binir ya? Apa sih akan kesampet gelar ya? Biasanya sehabis sholat kami ngaji bareng, biar sebentar, enggak apa-apa. Biasakan istri bermakmum pada suami minimal 1 kali dalam 1 hari. Habis sholat nanti ngaji bersama. Nikmatnya rumah tangga kan di situ, ya Bu ya. Akhirnya saya tanya sama istri, Umi ngaji enggak? Enggak. Kau enggak ngaji? Sudah hatam. Aduh Yon, hari kala-kala ada remet ang binir ya. Akhirnya aku mau keluar dompet, Mi. Alhamdulillah Bu, sampai hari ini, sejak kami menikah kurang lebih 24 tahun yang lalu, masuk ke tahun 25, istri saya tidak pernah minta uang belanja, Pak. Nggak pernah. Nggak pernah minta uang belanja. Istri saya sampai hari ini nggak pernah minta uang. Kok bisa Pak Kiai? Iya, ATM-nya di dia semua. Miki minta boleh. Pak Dewan Ustadz Ali. Cireng bini mun lagi kir Pak, lak garangan benyang-manyang Pak. Paten ke semuat Pak. Nih ke Ustadz Ali nih kak. Tuan apa setebe contoh bini tak mempan. Kula situng waktu mator dek kula dan kula. Cabis pemator kak ditokai. Mohon maaf Pak Kiai, semohon izin. Apa? Saya minta doa. Doa apa? Doa yang saya bisa amalkan agar hati saya tenang. Kenapa dengan hatimu? Istri saya suka ngomel Pak Kiai. Apa jawaban Kiai? Kalau aku punya doa seperti itu, tak mungkin aku kasih kau. Aku pasti baca sendiri. Ternyata problem guru saya sama. Akhirnya saya bilang sama istri, Mi, besok saya mau berangkat Jakarta. Saya ada kegiatan di Jakarta. Lepas dari Jakarta saya pulang dulu, kemudian saya berangkat ke beberapa daerah. Ya biarin aja, berangkat aja. Aduh, tak mempan. Akhirnya apa saya kalau aku hula Pak? Saya malam hula nyon ke Allah. Ya Allah, hula cuma minta situng ya Allah. Hula tak minta sakit ya Allah. Supaya bini hula saya punten ya Allah. Buka aki ate nenek bini hula. Nek bini hula bah merdeng terus 2 hari pangeran. Mon nek bini nek merdeng pangeran. Keluar tak nyaman, ibadah tak salpa, tedung tak nyede pangeran. Hanya karena ring bini saya laku meredeng pangeran. Nah apa saya kalau aku sarang abdi na pangeran. Akhirnya dan gula laku. Ya Allah bini. Aduh, tang 2 mempan. Aduh, tang 2 mempan. Apa Mi? Ada apa sayang? Ada apa cantik? Tak bisa akan to. Allahu Akbar. Doa saya dikabulkan Pak Kades, tapi dengan cara yang nggak lucu. Istri saya ternyata semalaman nggak bisa kentut. Tapi saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, gara-gara tak bisa kentut nih bini pas baik. Minta terakhir ke dokter, tapi modal akhirnya Pak. Sebab gara-gara tak akan tahu keluar 500.000 tretan. Itulah cara Allah mendamaikan antara saya dengan istri. Tetileku Ustaz Safrawi mun rajin sampean tak bisa akan tok 2 hari asyukur. Alhamdulillah ya Allah nik bini tak akan tok 2 hari banter cukup seminggu pangeran. Kan mulai tak bisa akan tok nik kaposang mak. Baik akhirnya saya tanya sama istri, Mi, kenapa Umi dari kemarin kok marah-marah? Sebelum peristiwa Umi sakit nggak bisa kentut. Ami ini jangan bohong lagi. Apa Mi? Itu nomor HP. Kenapa? Itu nomornya Abdul. Saya buka ternyata Fatimah itu. Gara-gara ke nomor Pak. Ku leku. Ci. Aduh Mi sama macam lain kayak. Kula agak saseko kesampian sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang keempat itu, yang ketiga itu ta'afun, saling maaf memaafkan.
Suamimu kan bukan suami yang sempurna sesempurna Rasulullah, dan istrimu juga tidak sesempurna Sayyidah Khadijah. Suamimu tidak seganteng Nabi Yusuf, dan juga istrimu tidak secantik Fatimah Az-Zahra. Istrimu tidak mungkin sempurna karena dirimu juga bukan laki-laki sempurna. Jangan membandingkan kecantikan istrimu dengan perempuan lain. Belum tentu perempuan cantik di luar itu mampu membuatmu merasa bahagia dan tenang. Nikmati kecantikan istrimu apa adanya, karena itu karunia dari Allah. Cek penting lagi le cek misembat kuat rapa kak kikin kaki kere dua dan anten tahu sah cing lamba saya kabin kan ratin. Saya pernah jalan sama istri, ini berapa menit sudah waktunya? Kurang berapa menit? Beluman jauh dulu pak. Besok saya masih mau ke Ambarawa 2 hari pak. Saya jadwal sampai akhir Oktober itu penuh tiap hari itu. Koletong bu, cek tang bini tak ada iri ya. Mak pahampian senyuruh saya. Hari bahaya cara mengejungkan dia. Bahaya cara mendengar. Suatu hari saya jalan ke mall. Saya jalan sama istri, kebiasaan saya kan tidak megang pundak Ustadz. Ustadz Ali, biasakan jangan memegang pundak istri, itu bahaya. Cukup pegang telunjuknya saja. Kalau pundaknya dipegang, nanti telunjuknya nunjuk kemana-mana. Melero kak, melero, naruh. Itu trik paling sederhana Pak Kades. Ya, abu hari ilmu berat, larang lagi. Jadi kalau besok istrinya jangan biasakan pegang di pundak, itu kurang baik. Pegang telunjuknya, biar nggak nunjuk kemana-mana dia. Aduh mau dilantur ada, mari pak. Tiba-tiba Pak Kades lewat perempuan yang umur 25 tahun. Sementara istri saya umurnya 51. Istri saya nanya, dan itu jebakan Batman. Istri saya nanya, Pak, Bi, iya Mi, cantikan mana sama itu? Yang mana Mi? Yang barusan lewat. Aduh, udah remayan. Ya gimana ya Mi? Ya cantikan mana? Ya jangan dibandingin Mi. Umi itu cantiknya sempurna. Kalau yang itu, perempuan yang lewat tadi umurnya pasti 25 tahun, itu cantiknya kelewatan. Kalau saya cantiknya sudah lewat. Ya gimana cantiknya nggak lewat Pak, udah umur 50 Pak. Istri saya nanya begini, jujur cantikan mana? Begini Mi. Kalau saya jawab jujur, Umi marah. Kalau saya jawab bohong, marah juga. Kan nggak penting saya jawab. Nggak, saya mau tahu saja. Cantikan mana? Saya pura-pura bohong. Mi, cantikan Umi daripada yang barusan. Dasar laki-laki pembohong. Salah Pak. Akhirnya balik. Ya kalau begitu cantikan yang lewat, dasar mata buaya. Aduh salah kabir ya. Salah kabir. Bu, suamimu jangan engkau anggap buaya. Apa ibu pikir buaya itu jantan semua? Buaya yang betina juga banyak. Si agak aja segemet ya. Aja paling iya dia. Bu, suamimu imammu. Istri Nabi itu selalu menghormati Nabi. Pak, hargai istrimu dengan segala keadaannya. Istrimu dengan kekurangannya, engkaulah yang harus menyempurnakannya. Maka rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang di dalamnya dihiasi dengan ibadah kepada Allah dan senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini sebagaimana yang dibacakan oleh qari tadi, apa yang dibaca oleh qari, laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah kadinto tadi contoh saparipurna, contoh ideal, contoh yang paling sempurna, contoh yang bisa kita jadikan teladan di setiap masa, setiap zaman, setiap waktu dan setiap kesempatan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah agar menjadi contoh yang baik bagi umat dan seluruh makhluk. Oleh karenanya, ketika kita mencontoh seorang ayah, belum tentu ayah itu sempurna. Mencontoh guru, guru juga punya titik lemah. Mencontoh saudara dan sahabat tidak mungkin sempurna. Mencontoh pemimpin juga pasti akan ada kekurangannya. Tetapi mencontoh Rasulullah itu pasti akan membuat kita bahagia. Karena Allah sudah menyebutkan uswatun hasanah, contoh sepaling bagus, contoh sepaling sempurna. Karena debuna Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Saunggune dalam aban Rasulullah Muhammad terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Nabi itu menjadi contoh bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharap ridhonya Allah. Orang sing ngarep ridhonya Allah engki contoh Rasulullah. Dan orang yang percaya kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa banyak engak de Gusti Allah. Orang selalu engak ben emut de Gusti Allah kak dinto, insyaallah oh diin tenang. Cepon reng matura, cepot repot, cek sing pusing karena ki bade Gusti Allah. Cek takok beb odi karena ki bade Gusti Allah. Gusti Allah sama agung kak dinto ngabes dek kula sareng panjenengan seteja kelaban pengabesan kasih sayang. Cek takok bab odi panika gempang mak. Sepenting abe panika takwa ka Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasera orang seamal soleh entah laki atau babini tapi dasar iman ke Allah yak tena odin pak nika teti odi sebagus odi setenang walaupun tak pati soki tapi tunyana teti manfaat jauh dari musibah semak dari rahmat Allah. Sanajan odi tak banyak artana tapi ati tenang, pikiran tak salbut. Asabab kenapa? Oleh pengampunan dari Allah, oleh perlindungan Allah, dan oleh rahmat syafaat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia peringatan ini betul ini adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menumbuhkan rasa cinta, sering-seringlah kita bersolawat. Salawat paling gampang, salawat itu mudah. Mau sambil berdiri boleh, sambil duduk juga boleh, sambil berbaring juga boleh. Dengan nada yang biasa, tidak ada masalah. Dilagukan atau disyairkan juga menjadi obat. Insya Allah setiap orang yang baca satu salawat Allah balas 10. Dahulu Rasulullah man shalla alaihi salatan, pasti orang yang baca salawat badan kalau situ siapa saja yang baca salawat untukku satu Allah membalasnya 10, yang baca 10 Allah balas 100, yang baca 100 Allah balas 1000. Sudah itu rumah tangganya bahagia, anaknya jadi anak soleh, jauh dari musibah, rumah tangga adem ayem tentrem, rumah tangga juga sempurna. Besok kalau mau berangkat kerja jangan lupa perbanyak solawat. Di tempat kerja juga solawat, di tempat tidur bersolawat, kondisi apapun bersolawat. Insya Allah diin aman pon lamalam. Pokol sana pemangkin, pokol sanga. Karena seorang ada kok lagi berangkat tuh nyona tua dari sampean manter ten kule paling nasihat sareng Allah. Kejuganan ten gula atu akhirnya manter sampean seteja teti orang soleh ben solehan, teti kebulan Allah, teti kekasih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang secinta ada Allah dan Rasulullah, insya Allah diin tenang,
rezekinya lancar, jauh dari susah. Milan kak dinto cuma dua pebanyak cek kelopai bejengah nomor dua pebanyak maus Quran. Nah pada Rasulullah zayyinu manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran. Hiasilah kehidupan rumah tanggamu, pertama salat, yang kedua perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau tidak tahu, tanya sama Ustadz dan Kiai. Ada Ustadz Ali, ada Ustadz Safrawi, kemudian ada Ustadz Jufri. Kalau dalam persoalan yang lain, boleh tanya sama Pak Kades, Haji Supandi, dan haji-haji yang lain. Insya Allah, yang paling terakhir, jaga tetanggena. Faham Bu? Jaga tetangga. Yang dimaksud jaga tetangga bukan dimata-matai Bu. Pan tetanggana meli TV second in pakai tabuk. Tetangga beli televisi 70 in sakit kepala. Tetangga beli motor baru pening lalat. Tetangga beli sepeda motor sakit perut. Tetangga beli mobil pingsan. Di tengah pingsan pun masih minta sama Allah, ya Allah tetanggaku beli mobil, tolong saya juga pengen mobil. Allah baik, tak lama datang mobil ambulan. Ki kurang baik. Empon nak syukur boy. Alhamdulillah. Si kalau pai boleh aci bersera. Marhawi. Nurhawi. Cu Nurhawi ya Allah. Si Nurhawi anu kau. Mun ni bini apolong telong Ustaz. Mun ni bini kata lu apolong. Mun cerita nak biasa teki suarana. Dia masuk di darat Nur. Nyari apa? Wah nyari suko. Dia nak naik kau. Lepas dia nak julain bahasa. Kaki ngiding kau. Jen keni suaranya. Anehnya semakin kecil suaranya makin paham. Cang siapa? Siapa? Cinurhawi. Cang siapa? Cing abini boleh baik. Njang kakek. Jen keni. Jen keni suaranya jen ngerti reng bini. Mun reng laki kan punten Pak. Mun reng laki acara kan jentek ke suara. Dini make udah sah anu apa? Kakek. Reng laki, mun reng bini jen kene suarana pasti. Lo beranji Nurhawi ngan ke laki nasi ketungi. Laki kakek beri berapa Nur? Nah, pedang laki kan. Cuma beri satu seminggu. Laki apa je Nur kau? Mari dari laki nama tuane pemari. Isingin tau le di utang matua kia ke arapa kaki tang matua ko mun atunging sambia belau do ko ajilah ce atunging anoreng paham ce atunging anoreng cuma atunging kelake no boy mun ning atunging goreng kenjarana tada se nomor 2 bede Pak boleh goreng ode apa kakek atunging nor beri ko lah akhirnya saling ngongkein. Aduh tak mampu kalau mun kering mature panika mah. Orang mature panika bukti akhir iki mah mun ngolok anak. Cingkinane disuruh ngaji, ini mati kau. Ki launan mat ngaji mati kau. Tak penting dengan mat ngaji mati kau. Lo pandai jauh ngelasaranan mole mati kau. Launan Bu entarin combel pakeni. Cek sampai nangis Bu. Kula lamba andi guru ngaji merantik pertama di kita rembi nyai salwanya mah mun kula ngaji nakal tobi pun tentak raja tak nangis kula kemi tobina pan lepeleman kecompo nangis minta nangis susah saprawi cengkolin lepas tapi umi benar tak kikir benih pada zaman mangken anaknya seltek lapor ke polisi bede sekemah banyak Pak abah lambe nokol dek gula panikan kena situ abah gitu mereng khobar jak gula panikan akal nang masjid sing ngaji peleman dek jompo zen tak apa segula lagi karena apa bah buka betes ko aduh hari kol tokol dia ko apa bah keburu umi salwana ceritakan kau kaki cek nak kalau saya ngaji kaki saya ngaji gendim mai
kan ya kadul baik. Ya kadul dek remah. Ceng le 3 bulan kan ya kadul. Yang kabe aba. Pakun kan ya kadul benih kan berku baik. Kan ya kadul berku kisah Pak. Ya kadul bertu, ya kadul berku, ya kadul berku. Bener nak ya kadul aja aku biaba. Tokol bus kula Pak. Napa cebo naba engkau senokol kaki ya cong. Benih kan beci, kan sopaja kaki teti orang si bener. Muntai tokol bi aba Pak kula tak oning ngaji. Situng waktu kula tokol sarang kiai 2 hari tak cukup Mak. Tapi tambahin bi aba sarang umi, popo boleh Mak. Nah pada bunuh aba kakek si tokol bi kiai ajua tetitu cong. Tuana kakek ke Allah sopaja kakek sabar tokol bi kiai. Lo cuman mangken je lapo lama. Jangankan ditukul, diseltit. Lapor ke polisi. Kenapa anak bapak? Ya kan anak saya ngaji Pak. Di mana? Di Pak Saprawi. Terus anak saya diseltit Pak. Diseltit gimana? Oh disentil. Iya itulah. Lapor lagi. Mak barokah ilmu Pak. Guru sing ngajar menika Pak ikhlas karena Allah. Tong bitu kan gaji tak cukup. Jujur-jujuran kul. Sasa Saprawi. Gaji senapa sampean sebulan? Hah? Tak gaji. Oleh di bagi. Ma bisa. Menurut Ustaz Jupri kan jelas negara. Banyak mesin lagi. Aman kan Ustaz Ali kan tak gaji. Ma cokok. Coba nangis kalah Mak. No ya Allah. Dana bos kita keluar ya Allah. Dana guru keluar sekali pangeran. Minta nangis ke Allah. Ustaz Ali minta nangis ke Allah pada malam. Gila kuning bini rajin pas ada bu alaonan yang eko ping Ustaz Ali beras ondung yang minta salbu de pikiran. Akhirnya cuma tungat-tungat ke Allah. Cing tungat-tungat kerenjung kata gini ngaki. Bon le cukup segak dintok. Manter pada kita peringatan bermanfaat. Manter dati kebulan Allah sesai. Manter dati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu benar pasti datangnya dari Allah, dan jika salah yakinlah itu pasti karena keawaman saya dan kebodohan saya sebagai hamba Allah yang memiliki keterbatasan. Mohon maaf khususnya kepada Bapak Supandi dan seluruh jamaah. Khusus lagi kepada Pak Kades, terima kasih untuk waktunya hadir bersama kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.